sebenarnya kalau dari segi dihilangkannya misalnya sejarah di Departemen Pendidikan dan digabungnya sejarah di PKN, Ya. Lemhanas itu berapa kali mengirim surat ke Departemen Pendidikan. Oh gitu. Iya, kan. Ternyata sejarah itu adalah salah satu alat propaganda yang luar biasa mengerikan. Negara bisa hancur karena sejarah. Bangsa, peradaban bisa hancur karena sejarah. Sebut saja sejarah di Jerman pada saat itu. Hitler itu melakukan genosida dengan membantai ribuan Yahudi. Yang sekarang yang terbaru, Israel perang dengan Palestina, itu juga karena sebuah sejarah. Bahkan propaganda-propaganda dari film-film itu pun menggambarkan tentang sejarah. Siapa yang dominan untuk merekayasa, maka sejarah akan tercipta di sana. Dan ternyata sejarah ini bisa dikaburkan dari jalur pendidikan. Dan ini yang terjadi di Indonesia. Pengaburan sejarah tokoh-tokoh pahlawan. Di sana dibelokkan. Kelompok yang mempunyai kepentingan bisa bermain di sana. Contohnya, dari kalangan Balawi, mereka memasukkan nama tokoh-tokoh di dalam buku sejarah yang mengklaim bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini itu adalah peran dari para Habaib Balawi yang membuat lagu Indonesia Raya, yang membuat bendera merah putih, yang membuat lambang negara. Semuanya diklaim oleh kelompok ini, kelompok Balawi. Hal ini dimainkan lewat jalur pendidikan. Maka sejarah generasi kita yang akan datang, di sini tertanam bahwa Habib-Habib dari Yaman itu adalah kelompok yang punya peran penting terhadap lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ini sangat berbahaya. Yang sekarang dimainkan mereka para Habib Balawi mengklaim makam-makam dan tokoh para leluhur Nusantara. Dicangkokkan nasabnya. Seolah-olah mereka, para Habib dari Balawi ini mempunyai peran yang sangat luar biasa. Iya. Dan ini bahaya sejarah. Jika hal ini tidak diluruskan, maka anak keturunan kita di sini akan membekas bahwa mereka, kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang paling punya peran di negara ini. Dan leluhur-leluhur kita yang pada saat itu berdarah-darah akan hilang dari ingatan anak keturunan kita. Maka dalam hal ini Raden Dibyo Laksmono berdialog dengan Dr. Anhar Gonggong menceritakan tentang sejarah. Kalau sejarah-sejarah di negeri kita ini tidak diluruskan, maka jati diri bangsa itu akan hilang. Kita bukan siapa-siapa. Pribumi ini bukan siapa-siapa. Bahkan pribumi akan disebut sebagai bangsa pengecut, bangsa yang tidak punya peran, atau bahkan mungkin kita akan disebut sebagai pendatang. Karena kita tidak melakukan apapun untuk melahirkan negeri ini. Maka sekarang yang harus kita lakukan adalah tetap meluruskan sejarah leluhur-leluhur kita. Siapa yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita semua? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Ada tidak Prof, sejarah ini dijadikan senjata untuk merusak suatu tatanan bangsa dalam perjalanan sejarah dunia ini Prof? Banyak itu, banyak. Ya seperti
Seperti contohnya Hitler, bagaimana Hitler ya. Hitler Iya, iya. bagaimana terlepas daripada setuju atau tidak setuju pada Yahudi, Iya. tapi Hitler kan menganggap orang Yahudi yang merusak keaslian Aryanya. Iya, iya. Nah, seperti sekarang juga orang Yahudi bunuhin orang Palestina kan, Iya, 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 iya. dengan alasan sejarah juga. Iya, iya, iya. Tapi sebenarnya itu terjadi ya karena kaitan dengan penjajahan juga dulu. Semua selalu terjadi dalam sejarah itu, memang banyak peristiwa-peristiwa di mana ya seperti kita dijajah, sejarah kita kan dirusak oleh penjajah. Berarti yang merusak sejarah itu bisa dipastikan itu dalam koridor penjajahan, dong, Prof. Gimana? Bisa dalam penjajahan, Ya. bisa juga ada keinginan-keinginan tertentu. Mbak, itu bisa dipastikan begitu karena sejarah kan sensitif ya, Prof ya. Ya, sebenarnya begini. Ya. Kalau orang belajar sejarah, seharusnya kan dia akan menjadi memperluas pengetahuannya. Betul. Tentang kan sejarah ini berkembang dalam suatu proses yang terus berubah. Iya. Ya kan? Sejarah itu ada karena perubahan. Iya. Salah satu faktornya. Tapi juga karena manusia ini juga tidak pernah berhenti mencari sesuatu untuk memperbaiki kehidupannya. Iya. Iya kan? Kita melawan Belanda itu kan karena kita berproses untuk memperbaiki kehidupan kita. Nah, sekarang saya cuma kalau pemalsuan yang seperti Anda tanyakan, saya sendiri tidak tahu apa motifnya. Apakah mereka mau merasa bahwa dia punya andil besar bagi republik ini? Iya, iya. Seperti kemarin saya cuma ketawa aja ketika mengatakan bahwa bendera merah putih ditentukan oleh siapa? Seorang Habib. Ya nggak benar pasti. Betul. Bukunya Yamin 6.000 tahun sang merah putih itu menunjukkan betul bahwa itu merah putih itu adalah kreativitas dan kenyataan bagaimana kedua warna itu merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia. Iya. Jadi kalau ngaku-ngaku, ya pasti bohongnya. Iya, iya, iya. Iya, pasti. Iya. Ada orang yang mengaku bahwa dialah yang berjasa sehingga merah putih itu menjadi bendera kita, itu pasti bohongnya. Iya. Kalau apa namanya? Kalau berdasarkan sejarah ya pasti dia bohong. Iya, iya. Karena dan bukan bukunya Yamin, buku orang lain juga menunjukkan ini. Ya, jadi melalui sejarah inilah mencoba untuk mempengaruhi kita untuk merasa bisa terjadi. Itu yang saya katakan tadi kan. Sejarah itu terbuka untuk digunakan oleh berbagai pihak untuk kepentingan dia. Betul, betul. Ya, secara dunia Hitler menggunakan sejarah, komunis juga menggunakan sejarah, betul, untuk menegakkan kekuasaannya dan sebagainya. Itu biasa dalam ya itu tadi, karena sejarah itu terbuka. Betul. Ilmu yang paling terbuka untuk bisa digunakan sebagai alat untuk kepentingan yang bersangkutan. Oke, Prof, kami dari generasi muda ini, Prof, dari kita semua yang memperhatikan dan mempertahankan marwah bangsa, marwah leluhur ini, Prof. Tolong kami diberikan pesan-pesan, Prof. Itu, Prof. Iya, sebenarnya yang penting bukan ini, yang penting sejarah menjadi bagian dalam
pendidikan kebangsaan kita. Iya, Itu yang penting. Dan itu yang nampaknya terabaikan gitu dengan menghilangkan lembaga pendidikannya, lembaga penulisannya, lalu kemudian dimasukkan ke mata pelajaran lain, dan sehingga maknanya tentu akan hilang. Jadi ya tergantung penilaian dari, saya tidak tahu nanti kalau terjadi pergantian pemerintah bagaimana sikapnya, ya kita lihat lagi siapa menteri pendidikannya dan sebagainya, dan bagaimana dia mengerti sejarah sebagai ilmu. Soalannya di situ. Tapi yang namanya pemalsuan sejarah itu bukan sesuatu yang baru. Di dalam Perang Dunia Kedua, Anda bisa tanya Pak Peter Perry bagaimana sejarah dalam Perang Dunia Pertama, Dunia Kedua digunakan untuk kepentingan yang terlibat di dalam perang itu. Oh gitu, iya. Itu banyak ya, Prof. Mungkin maksudnya ke propaganda juga bisa kali, Prof. Iya, memang iya. Justru sejarah adalah bagian daripada propaganda itu, untuk meyakinkan orang. Betul. Bahkan kami di generasi saya ada ikon salah satu film tuh, Prof. Ya kan, tentang perang. Iya. Tapi pada aslinya tidak menunjukkan seperti itu ya, Prof ya. Dijadikan satu proxy proxy war ya, Prof ya. Biasa. Ya mungkin kalau menurut dari dunia seni ya, Prof. Ya kan. Kemarin saya banyak melihat film-film tentang kejayaan Nusantara. Kalau saya sangat mendukung akan banyaknya tokoh-tokoh yang difilmkan gitu, Prof. Iya, bisa. Prof gimana? Saya senang. Artinya cuma dengan satu catatan bahwa yang namanya film kan juga untuk tontonan. Iya. Jadi kalau ada tambahan tertentu itu penonton juga harus kritis gitu. Mengedukasi ya. Iya. Ya kan ada Hasyim Asy'ari, Cokro Aminoto, Sultan Agung juga ada, Prof. Ada Sultan Agung. Yang saya nonton Cokro Aminoto dengan Asy'ari. Sultan Agung sudah ada juga. Sudah ada. Mungkin kalau dulu di zaman saya sekolah itu serangan umum. Prof, serangan umum itu versi saya dengan versi yang saya lihat tahun 57. Karena ada film 6 jam di Jogja. Oh iya, saya pernah lihat. Pernah lihat deh. 6 jam di Jogja. Kan beda dengan apa yang dibikin oleh Pak Harto. Ya memang itu salah satu rangkaian sejarah itu dalam propaganda ya, Prof ya, dalam proxy war ya, Prof ya. Ini itu aja, Prof. Selebihnya kami ucapkan terima kasih yang sangat mendalam.